Baik ya, jadi pertama kita dan Muslim banyak atas karunia-Nya dan atas nikmatnya dan atas rahmatnya, kehendaknya, izinnya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir dari rumah masing-masing secara daring, untuk mengikuti suatu kegiatan yang kita beri nama rapat kerja 3 tahun 2021 untuk kemudian dilanjutkan di 2022. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, teman-teman umat Islam gitu ya. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini sampai sore hari kita mengikuti kegiatan dinyatakan sebagai ibadah. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keluarga Indonesia. Sebelum lupa, saya apresiasi kepada semua pihak ya dari Liga yang telah memberikan konfirmasi hadir di sini maupun secara daring maupun dalam satu dan lain hal ada kendala berbagai masalah, tapi telah menunjukkan suatu apresiasi dengan menyatakan izin dan sebagainya. Nah, kemudian pada pagi hari ini sengaja akan kembali mengenai visi-misi, kemudian juga apa saja yang sudah kita lakukan, bukan berarti untuk kemudian menunjukkan kita telah melakukan itu, tidak. Justru untuk melakukan evaluasi apa yang harus kita lakukan ke depan, dan mungkin kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang kita lakukan. Sebelum lupa, saya mengucapkan terima kasih juga pada Ibu Baik, Bang Ibu Retno, telah berkoordinasi secara untuk ruangan dan sehingga bisa melakukan dengan mudah ya, dengan ringan gitu, karena kesediaan fasilitas yang kita bisa nikmati. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan ganjaran lah ya, pahala yang besar-besarnya, dan bentuk keterlibatan itu bisa bermacam-macam, kontribusi itu bisa bermacam-macam dari segi pikiran, perhatian, gitu ya, maupun materi, maupun doa dan sebagainya, itu semua kita apresiasi. Baik, karena dalam beberapa waktu terakhir ini ada mungkin cukup banyak yang bergabung di Giga, mungkin juga yang sudah lama, tapi nampaknya perlu kita stress lagi tentang apa itu Giga, gitu ya. Nah, jadi saya akan menyampaikan secara singkat definisi dan milestone Giga ya. Mudah-mudahan tidak menunggu waktu banyak. Kalau sebetulnya ini Mbak Mira telah menyiapkan banyak file seperti yang saya katakan, ada di file, tapi kemudian karena sulit nampaknya kalau menuju file saya coba beberapa di antaranya digabung kembali. Nah, ini sebagai gambaran tentang milestone kegiatan keluarga Indonesia. Jadi PPT ini, apa yang saya sampaikan pada ini, menggambarkan sebuah perjalanan yang bagaimana kita semua bersama mengedukasi, mengadvokasi kebijakan kita mengokohkan tentang keluarga untuk mewujudkan keluarga yang religius, dan harmonis. Sebagai gambaran latar belakang kenapa di dalam sejarahnya itu pasti ada. Banyak alasan akan saya jelaskan satu persatu. Intinya adalah konsep kita tentang keluarga. Kita konsep tentang keluarga yang sudah mulai muncul seperti berbagai persoalan. Sampai kemudian tahun 2014 itu muncul suatu stigma di para wartawan pada saat itu
apakah keluarga sudah bukan lagi tempat yang aman dan nyaman bagi anggota ini? Ini satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi sebetulnya di balik itu punya makna yang dalam. Apakah keluarga sudah gagal menjalankan peran fungsi tugas ini? Apakah pembangunan keluarga belum berhasil, gitu ya? Sampai kemudian muncul pesan banyak persoalan keluarga. Tahun 2014 itu anak kecil membunuh temannya, kemudian karena termasuk disampaikan di dalam undang-undang. Kita tidak tinggal diam, ini melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri dan masyarakat. Itulah kemudian jika ini didirikan pada tanggal 4 November 2014. Awali oleh Nandi saya akan bagaimana deklarasi keluarga Indonesia pada saat hari keluarga nasional. Nah ini penjelasan tentang filosofi hukum keluarga Indonesia. Ada rumah, ada bentuk lingkaran sebagai suatu semangat yang tak ujung berakhir terus menerus. Dan tentunya terus menerus itu bukan berapa apapun, kita terus meningkatkan usaha semakin baik, ya, semakin kuat. Dan rumah itu menggambarkan tentang tempat di mana berperan fungsi tugas utamanya. Kemudian ada warna-warni itu menunjukkan tentang keragaman, pemisahan keceriaan, kebahagiaan. Keluarga itu tak harapkan. Kemudian keluarga itu sebetulnya terpikirkan kita ingin merevisi logo 3 dengan 3 generasi. Jadi ada paketnya ini. Jadi mungkin kita coba ya agar upaya untuk mengembalikan keluarga itu menjadi 3 generasi sesuatu yang sangat penting ya. Kemudian warna coklat ini adalah warna tanah ya, bahwa akan tidak itu membumi, tapi juga punya pandangan yang luas ke langit ya. Artinya bahwa konsep kita tidak dibatasi oleh hal-hal yang keluarga satu persatu, tapi juga mengglobal karena dia mempengaruhi keluarga Indonesia. Nah ini filosofinya. Kemudian ini visi, ya, membangun ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera dan berkualitas. Jadi visinya sederhana, tapi di balik kata-kata ini diwujudkannya tidak sederhana. Apa itu sejahtera, apa itu kualitas, apa itu ketahanan keluarga. Kemudian ada misi Giga, ada 5, ya. Mudah-mudahan nanti sebagian bisa di-share PPT-nya. Sebetulnya ini di webnya Giga ataupun di medsosnya Giga ini ada. Nah ini strukturnya seperti ini. Walaupun mungkin kita akan rencanakan tahun depan kita akan restrukturisasi dan juga mungkin pemilihan ya. Pengurus mudah-mudahan tahun 2002 kita akan rapat anggota gitu untuk kemudian penetapan struktur organisasi Giga yang baru. Nah di dalam perjalanannya kita lebih bertumpu kepada gugus tugas, bukan kepada struktur yang baku sebagaimana yang dinyatakan di dalam akta notaris ya. Nah gugus tugas inilah yang sebetulnya implementasi dari program Giga. Jadi kita sudah sampai sekarang ini punya 9. Insya Allah satu lagi akan menyusul, yaitu untuk international network ya. Jadi ada RPK, ini relawan bidian kebaikan. Jadi ini adalah gugus tugas yang pertama yang dibangun di Giga gitu ya. Kemudian urutannya ini agak lupa, kalau nggak salah itu setelah itu adalah Rumah Hikmah Giga. Ya, jadi RHG ini semacam pusat kajian Al-Bait ya, itu terinspirasi dari center atau pusat kajian di zaman Khalifah ke-8 ya, dan itu menjadi sejarah yang cukup menjadi contoh bagaimana kegemilangan ilmuwan Muslim saat itu sampai mendirikan suatu pusat yang namanya Al-Bait itu. Kemudian juga ada Giga Muda ya untuk
mengcover ya anak muda yang sekarang ini juga telah banyak terpapar oleh banyak hal-hal yang kita khawatirkan, sehingga memang harus juga mendapat perhatian. Kemudian 3 media dan draft ya, draft kita itu bersamaan. Jadi bagaimana menangani medianya Giga untuk mewarnai ya, mewarnai media itu dengan konten-konten yang kita harapkan. Nah, kekhususan dari Giga Media adalah draft kita. Ini adalah gugus tugas yang punya misi khusus bagaimana meng-counter attack ya konten-konten di dalam media yang tidak sesuai. Bahkan tidak hanya meng-counter attack, tapi dia juga bisa membangun opini. Nah, masing-masing ini memiliki logo-logo tersendiri dengan makna tersendiri. Mudah-mudahan nanti setiap gugus tugas ya bisa mengembangkan lebih lanjut dari filosofi logo dan sebagainya. Nah, semalam saya share di AG itu ada 2 ya, yang untuk mungkin 1 yang bisa saya share itu tentang gerak kita. Kebetulan itu menemukan file lama ya. Nah, itu masing-masing punya landasannya. Kemudian Giga Berdaya. Giga Berdaya ini sebetulnya fungsi yang cukup besar karena memang salah satu misi dari Giga adalah ingin menemukan ya, bagaimana upaya-upaya yang efektif di dalam pemberdayaan keluarga. Jadi sudah banyak pihak yang melakukan pemberdayaan keluarga. Tapi mungkin tidak dilakukan suatu analisis mana yang efektif, mana yang bisa mempercepat, ya, mempercepat perubahan, mempercepat upaya bagaimana mengajarkan keterampilan keluarga. Nah, Giga Berdaya berfungsi seperti itu, walaupun tentunya juga tidak mungkin tidak untuk melakukan proses dari pemberdayaan itu sendiri. Terutama bagi konten-konten yang relatif baru dikembangkan ya, dan perlu mewarnai konten yang sedang berkembang. Jadi misalnya banyak yang mengembangkan pelatihan-pelatihan tertentu. Nah, dari Giga Berdaya bisa menganalisis apa yang telah dikembangkan oleh pihak lain, apakah misalnya sudah tepat atau belum, sehingga kemudian kita tidak perlu mengulanginya, tinggal mereplikasi, ataukah kemudian mengembangkan sesuatu yang baru karena dianggap bahwa konten yang dilakukan oleh orang lain itu masih perlu dikuatkan dan dilengkapi. Kemudian berikutnya adalah Giga untuk Dirga, ya, data dan informasi Giga Indonesia. Itu suatu gugus tugas yang bertugas sebetulnya sebagai cikal bakal knowledge management yang dikembangkan di KMPK. Jadi Dirga ini bertugas untuk mengumpulkan, mendokumentasikan data dan informasi hasil riset. Ya, ini ada riset yang sebetulnya kan ada R-nya. Jadi data, informasi, riset penggiat tentang keluarga. Ya. Nah itu supaya apa yang kita lakukan, media konten-konten yang disebar di media atau Giga Muda atau di gerak kita ya, kemudian Giga Berdaya termasuk juga semuanya rumah ibu Giga itu bisa mengakses data, informasi dan riset-riset yang dibutuhkan secara cepat dan diarsipkan, bahkan dikeluarkan dalam bentuk infografis. Ya, nah itu sudah mulai dilakukan, beberapa infografis hasil dari kerja Giga sudah dikeluarkan. Kemudian ada lagi Giga Sumber Daya. Ya. Jadi Giga Sumber Daya ini bagaimana sebetulnya mengelola sumber daya yang ada, ya, baik sumber daya manusia dan kemudian juga tentunya adalah finansial sebagai sebagai bensinnya organisasi, gitu ya. Nah, jadi pengelolaan sumber daya manusia tidak harus selalu di dalam, tapi juga bagaimana sebetulnya memperluas dari luar. Jadi 2 strateginya adalah mengoptimalkan yang ada agar semuanya berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya, tapi terus kita usahakan tingkatkan, ya. Tapi kemudian juga bagaimana perluasan dari luar, ya. Karena kalau kita menghendaki beragam program, ya, perluasan, dan mungkin nanti kita juga harus melepas ya banyak pihak untuk kemudian secara mandiri atau penugasan dari Giga, maka kita akan memiliki kebutuhan sumber daya yang
yang cukup banyak gitu. Kalau kita melakukan pelatihan di berbagai daerah dalam waktu yang bersamaan, tentunya tidak akan bisa dilakukan oleh segelintir orang ya. Nah, jadi saya juga akan menunjukkan nanti bahwa mungkin kiprah kalau dilihat dari foto-fotonya kok foto saya dulu begitu ya. Nah, jadi juga nggak enak hati juga gitu ya. Tapi itu adalah bagian awal. Nah, untuk kemudian sampai batas tertentu itu harus dikurangi dan nanti yang mewarnai foto-foto Giga itu adalah foto-foto semua yang terlibat di Giga ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan berapa tahun butuh untuk transmisi, transformasi ya. Timbangan. Nah, kemudian ada lagi Giga pengembangan organisasi dan jaring internasional, ini masih digabungkan ya. Kalau nanti sampai membutuhkan, mungkin di jaring internasional ini akan dilepas sendiri. Ya. Ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, Giga pengembangan organisasi adalah bentuk bagaimana organisasi Giga menjadi organisasi yang terkemuka, ya, menjadi rujukan gitu. Ini juga suatu pekerjaan yang tidak sederhana, bagaimana kebijakan-kebijakan brandingnya harus seperti apa gitu ya. Kita sudah mulai sekarang setiap acara ada lagu Indonesia Raya, ada kemudian juga doa dan sebagainya. Itu salah satu upaya-upaya tentang branding Giga ya. Bahwa Giga ya adalah organisasi yang berlandaskan Pancasila misalnya ya. Tapi juga kita menggunakan acuan sebagai agama kita sebagai acuan kita. Nah, di dalam jaring internasional kita berharap bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi yang memiliki ideologi yang sama dari beberapa negara dan kita ingin menguatkan itu sebagai bentuk counter attack dari berbagai organisasi yang juga menyerang ya ideologi pembangunan keluarga gitu. Kalau kita diam saja kemudian kita tidak memiliki jejaring, kita akan kehilangan kekuatan ya sebagian untuk bisa mempengaruhi rekomendasi baik di dalam maupun regional. Jadi mungkin terasa terlambat, tapi justru dengan terasa terlambat itu harus semakin memulai. 2 hari kemarin saya ikut perayaan ulang tahunnya Nanyang University di Singapura ya tentang family di berbagai negara di Asia begitu ya, namanya LGBT family itu ya menjadi sesuatu yang biasa gitu ya, dilaporkan di Taiwan dan sebagainya. Ya, sebagai sosiologi mereka melakukan itu. Tapi kalau misalnya kita menginginkan sebagai lembaga, kalau sebagai ilmuwan mereka melakukan itu sebagai sosiolog, dia cerita sepertinya netral aja gitu ya. Tapi kalau kita sebagai organisasi yang kemudian bagaimana berhubungan langsung dengan masyarakat dan kita punya nilai, maka kita tidak bisa memisahkan antara riset hanya untuk riset dengan bagaimana implementasi ini. Nah, oleh karena itu, semua gugus tugas ini pada dasarnya adalah saling menguatkan. Jadi, di sini ada 9, ya, insya Allah nanti akan menyampaikan, mempresentasikan apa yang telah dibahas dan sebagainya. Coba kita harmonisasikan, mana yang kemudian membangun sinergitas dan membawa kepada prioritas. Di situ kemudian prioritas mana yang 1, 2, 3, misalnya kemudian ketika kita sumber daya kita terbatas, maka kita mau nggak mau harus memilih beberapa yang prioritas supaya efeknya lebih terasa. Dibandingkan kita menyebar banyak, kemudian sumber daya menyebar banyak, tapi kemudian hasilnya relatif sulit untuk kita capai gitu ya. Nah, ini informasi adalah dokumentasi deklarasi keluarga Indonesia tahun 2014 sebagai cikal bakal lahirnya Giga. Jadi waktu itu sekitar bulan Juni, ya, hari Harganas gitu. Nah, ini dihadiri sekitar 3.000 keluarga hadir di sana. Ya. Jadi saat itu menyusun deklarasi keluarga Indonesia atau disebut dengan DKI. Ini suatu acara yang sangat besar di Kebon Raya, ya. Jadi cikal bakal Giga itu ada di sini. Ya. Nah, jadi silahkan dibaca apa itu deklarasi keluarga Indonesia. Nah, itu ada di web ataupun di medsosnya Giga. Ini launching Giga itu dilakukan di BKKBN, ya, alhamdulillah atas kontribusi Ibu Ambar, ya. Jadi saya selalu mengingat tentang bagaimana kontribusi
dari rekan-rekan pada saat awal. Waktu itu di dalam rapat koordinasi seluruh perwakilan BKKBN seluruh Indonesia ya, kita diberikan waktu di launch di sana gitu ya. Ini suatu apa ya, penghargaan tersendiri gitu. Nah kemudian dilakukan lagi pada saat acara seminar ya. Seminar ini judulnya sih diabaikan saja, ini kan soal pendanaan aja. Jadi seminar di IPB, nah ini dalam launching sekaligus juga rapat kerja GIGA pertama tahun 2015. Nah ini tanggal-tanggalnya sudah mulai agak lupa, jadi harus nyari lagi dokumen-dokumen ini, kemudian masih harus melengkapi, tapi alhamdulillah ya masih banyak dokumentasi yang kita miliki. Kemudian di wilayah tahun 2016 ini di DIY, ya, makanya kemudian cabang pertama juga itu adalah di DIY. Ini dari Mbak Nung, Mbak Silvi dan kawan-kawan gitu ya, atas penghubung Bu Iim. Jadi kita menyelenggarakan saat itu juga kemudian ada deklarasi juga ya, komitmen. Jadi sebetulnya di Jogja ini banyak yang telah menandatangani waktu itu juga sekaligus untuk acara apa ya, penandatanganan dukungan terhadap judicial review waktu itu ya, tahun 2016. Kemudian ini adalah agenda tahunan yang kita angkat menjadi satu gerakan kebaikan keluarga Indonesia atau BKKI. Ini contohnya pada saat awal ya, ada deklarasi keluarga Indonesia, ada deklarasi anak di Kota Depok, kita juga membuat deklarasi kebaikan keluarga Indonesia. Jadi yang namanya deklarasi rasanya sudah cukup. Nah, yang penting adalah bagaimana kita sekarang menerjemahkan. Jadi saya juga tidak membuat lagi sesuatu yang baru, sampai kemudian apa yang telah kita angkat ya, itu kita bisa implementasikan. Kemudian tentang pilar gerakan kebaikan ini yang dibentuk dalam bentuk empat pilar ya, ini pun masih memerlukan implementasi yang sangat luas. Jadi kita masih mengimplementasikan sedikit sekali dari pilar yang kita harapkan bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Nah ini contoh-contoh saja setiap tahun ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan paling tidak. Jadi saat itu adalah yang paling kita targetkan adalah eksistensi GIGA itu harus dipertahankan gitu ya, sebagai organisasi baru lahir, baru setahun 2 tahun itu beda dengan organisasi yang sudah puluhan tahun dan sebagainya. Nah ini KKI tahun 2016 cukup besar acaranya di ICC waktu itu, disupport oleh BKKBN. Jadi kita bisa menghadirkan kepala BKKBN, kemudian dari ketua PKK Indonesia ya, Ibu Cahyo Kumolo, kemudian dari PMK, kantor PMK juga, dari IPB, sebagai tuan rumah adalah Pak Wali Kota dan istrinya ya, ini sudah ada Bu Ambar. Nah, bagi yang ingin memahami tentang perjalanan, ini semua dokumentasi ini ada di Google Drive maupun di medianya juga. Ini kit dan instrumen yang kita pernah buat, ya termasuk bagaimana membuat taman keluarga. Itu ada taman keluarga dibuat, kemudian dibuat narasi untuk membuat semacam drama dan sebagainya. Nah ini tahun 2016 dokumentasinya. 2016 juga kita melakukan piloting di beberapa wilayah ya, di Bogor, di Depok, di Bekasi ya. Jadi timnya Ibu Kenti di Depok, timnya Hidayah di Bekasi, kemudian di Bogor Mentari Pagi ya. Jadi kita punya best practices sebetulnya ya. Nah, yang perlu saya pikir dilanjutkan kembali. Juga bagaimana kita mengangkat isu tentang pemasaran sosial. Jadi gerakan kebaikan melalui pendekatan sosial marketing ya. Nah, ini contoh-contohnya tahun 2016. Ini juga melalui flyer untuk ibu-ibu pengajian. Kita juga telah menyusun beberapa konten untuk para mubalik ya, untuk menyampaikan tentang mari peduli dan berbagi konten-konten keluarga. Nah, kemudian tahun 2017
Gerakan Kebaikan Keluarga Indonesia bekerjasamakan dengan suatu kegiatan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Jadi memang membawa suatu organisasi yang kita tidak bertumpu kepada uang, ya, tanpa uang gitu kalau boleh dikatakan. Itu kita harus pintar-pintar bagaimana berkolaborasi dengan banyak pihak, ya. Targetnya adalah bagaimana program bisa dijalankan tanpa harus kita pusing untuk memikirkan bagaimana uang untuk pendanaan dari kegiatan. Nah, salah satunya adalah kerjasama dengan kegiatan yang ada waktu itu dari DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, ya. Kita menyelenggarakan satu dialog nasional penggiat keluarga Indonesia. Jadi perlu diketahui kita pernah melakukan satu dialog tingkat nasional yang dihadiri banyak pihak saat itu, ya. Bahkan kemudian kita pernah ada round table gitu yang ternyata tertunda juga di dalam hal implementasi ini untuk terus bersinergi dan sebagainya. Walaupun sebetulnya sebagiannya tetap masih berkomunikasi, ya. Jadi kita mengundang banyak pihak-pihak yang mewakili dari aspek-aspek keluarga, hubungan keluarga, ketahanan keluarga, ya. Nah, ini sebagian dari dokumentasinya. Kemudian sore harinya kita juga diterima oleh Wali Kota Bogor. Jadi yang bawa itu ada di itu Balai Kota, ya. Acara di sana juga. Nah, sekali lagi, ketika kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, maka sebetulnya banyak program yang bisa kita lakukan. Ini tahun 2018 kerjasama dengan Kota Depok. Dinasnya apa ya, Bu Retno namanya? Ya, KPMK, ya, atas inisiatif bersama jika dengan kebetulan Bu Eli Farida sebagai istri wali kota, kemudian juga banyak tim Depok waktu itu, ya, ada 7 orang kalau nggak salah, Bu Retno dan kawan-kawan membuat tim khusus yang melakukan kegiatan, ya, dan kemudian ada keseruan tersendiri karena diikuti oleh para remaja. Jadi saya juga berbincang dengan para remaja, siswa gitu, ya. Kemudian ada lagi talkshow dengan Pak Iksan Gumelar waktu itu. Nah, di sini kemudian ada namanya deklarasi Depok, deklarasi anak, ya, anak Indonesia. Kemudian tahun 2019 kita lakukan orasi ilmiah. Jadi bagaimana sebetulnya Giga mencari bentuk-bentuk kegiatan yang berbeda dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pada umumnya organisasi yang lain. Jadi bisa dilihat bahwa warna Giga memang bagaimana menghubungkan antara temuan-temuan yang sifatnya sains, ya, hasil riset, data, dengan implementasinya. Nah, saya rasa kekuatan inilah yang harus terus dikawal, gitu, ya. Jadi kekuatan bagaimana hasil kadang orang hanya menganggap kalau keluarga itu mungkin
bagian tertentu saja yang dibayangkan. Tapi sebetulnya betapa kebijakan itu luas sekali yang berdampak pada keluarga. Nah, kemudian tahun 2020 dalam kondisi pandemi kita melakukan dialog nasional, ya, ketahanan dan perlindungan keluarga dalam konteks perubahan global dan pandemi. Ya. Jadi saat itu ini kita kerjasama juga dengan beberapa pihak, ya. Jadi dengan PUI, dengan mana lagi ini agak kecil tulisannya, Gerakan Indonesia Beradab, kemudian satu lagi di mana itu. Nah, jadi ini kegiatan-kegiatan utamanya, tapi nanti kita akan lihat kegiatan lainnya. Ya. Jadi ini adalah tahun 2021 kita kerjasama dengan Asosiasi Profesor Indonesia. Jadi bagaimana sebetulnya lembaga-lembaga yang besar itu perlu kita sinergikan, kolaborasikan. Ketika kita punya misi, ya, untuk melindungi keluarga Indonesia, ideologi pembangunan keluarga Indonesia, kita nggak mungkin sendirian. Gitu. Nah, kan tidak bisa tiba-tiba kemudian kita mendapatkan dukungan kalau kita tidak mengkomunikasikannya kepada berbagai pihak. Nah, salah satunya adalah ini dengan Asosiasi Profesor Indonesia dan dengan KNPK, Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga, sehingga di sana kita melibatkan berbagai pihak yang dari komponen itu, ya, dengan tema-tema yang lebih mengglobal. Ya. Tema ini diambil karena tema-tema inilah yang masih jarang diangkat, itu intinya. Jadi kita ini di dalam kegiatan seperti Harganas adalah mengangkat tema-tema yang menunjukkan betapa luas sebetulnya lingkup dan dimensi keluarga dan perlu kebijakan yang tepat, ya, untuk itu. Jadi bahwa kenapa rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu perlu? Kenapa undang-undang ketahanan keluarga itu perlu? Karena memang lingkup dari ketahanan keluarga, lingkup dari pembangunan keluarga itu sangat luas. Nah, ini beberapa jejak dari National Giving Indonesia tentang advokasi BKKI, kemudian bagaimana advokasi piloting pengembangan wilayah ramah keluarga, kemudian bagaimana perlindungan keluarga dari perilaku penyimpangan seksual, kemudian bagaimana meningkatkan pemberdayaan keluarga, ya, pelatihan dan sebagainya yang memadai gitu. Kemudian melakukan riset, survei, dan pendataan keluarga, pengumpulan data terkait keluarga. Nah, satu-satu dari JAK itu saya coba gambarkan dari dokumentasi yang ada, ya, walaupun tentunya tidak mungkin semuanya. Ini contohnya dalam hal draft undang-undang ketahanan keluarga, regulasi ketahanan keluarga di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kemudian kerjasama waktu itu dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ya. Ini juga perlu dicek ini sampai kapan begitu kita pernah melakukan itu. Yang kedua adalah GKKI, tadi sudah ditunjukkan gambar-gambarnya, ya, jejaknya. Ketiga adalah tentang pengembangan wilayah ramah keluarga. Kita telah melakukan beberapa piloting yang akan terus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan adanya program Merdeka Belajar. Nah, kita akan menawarkan GIGA ini akan menawarkan kepada berbagai perguruan tinggi, khususnya di mana anggota GIGA itu berada, misalnya Ibu Emi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, gitu ya, yang di UNJ, yang di IPB, yang Bu Tita di Sahid, kemudian di Unisma, di mana lagi, di Brawijaya, UPI, kemudian UGM, UI, UNY, ya, dan mana lagi, banyak kalau nggak salah, ya, UIN, kemudian ya UIN Bandung, kemudian Lampung, kemudian juga USU, ya Bu Evi, itu kita udah daftar banyak sekali. Nah, nanti mohon kesediaannya untuk kita membuat program bersama dari Merdeka Belajar itu, ya, yang sekarang sedang dilakukan oleh KNPK. Sudah ada 4 mahasiswa yang Merdeka Belajar di KNPK, ya, yang mengawal beberapa program KNPK, dan GIGA juga akan menyusul, gitu ya. Salah satunya adalah untuk menindaklanjuti, ya, model tentang bagaimana kampung ramah keluarga, eco-village. Kita telah melakukan kerjasama dengan Universitas Hamzah Wahdi, ya, Bu Raden. Itu sudah ada. Nah, itu juga salah satunya adalah akan menindaklanjuti tentang bagaimana pembangunan eco-village. Ya. Jadi kita punya percontohan di berbagai wilayah,
yang juga pernah saya sampaikan di Giga Muda, untuk kemudian kita punya best practices-nya dari teori yang kita lakukan. Kalau kita yang mengerjakan sendiri, pertama kita juga nggak punya sumber daya yang memadai, dananya juga tidak ada, tapi dengan demikian kita bisa lakukan. Jadi kalau kita melihat banyak sekali program yang kita bisa lakukan, kita sebetulnya exciting sekali dengan di Giga ini harusnya gitu ya. Dan kita bisa melakukan banyak hal-hal baru. Nah ini contoh bagaimana meningkatkan pelatihan remaja tangguh di era digital. Bagaimana kemudian kontribusi remaja di dalam kampung ramah keluarga. Ya. Mudah-mudahan jika tidak ada kendala, sekitar bulan November awal ataupun ya mudah-mudahan November ya kita bisa implementasikan pelatihan TOT-nya bagi siapapun yang ingin melatih ya sebagai fasilitator atau pelatih remaja tangguh, remaja lentingan remaja youth resiliency. Jadi kita akan membuat pola yang sama sebagaimana di RPK. Nanti ada kelompok-kelompok pelatih. Saya memberikan pelatihan full dulu, kemudian yang setelah mendapatkan pelatihan nanti kita membentuk kelompok-kelompok untuk melatih. Pelatihnya kan dengan online ini sebetulnya relatif mudah. Mau orangnya di Bogor, kemudian pesertanya di Papua, itu nggak ada masalah gitu. Nah, karena kita memerlukan percepatan dalam waktu yang bersamaan untuk bisa beberapa kelompok, kerjasama dengan Kementerian Olahraga dan sebagainya gitu ya. Dinas-dinas kebudayaan di lapangan, kita bikin kelompok-kelompok sekali pelatihan minimal 3 atau 4 orang. Jadi dibuat itu, dan kemudian nanti akan lagi dibuat seperti itu. Mudah-mudahan ya, jika Allah menghendaki kita diberikan kesehatan, kemudahan, keringanan ya dalam menjalankan program-program itu, mungkin mudah-mudahan kita bisa menarik banyak remaja untuk tetap berideologi yang lurus tentang keluarga, gitu ya. Jangan terbawa-bawa menjadi child free lah, kemudian enaknya jadi single mother gitu ya. Nah, jadi kemarin juga penelitian di ini tentang tren tentang single mother ya di Cina dan sebagainya. Itu saya pikir perlu kita pelajari. Nah, ini tentang bagaimana peran lansia ya. Jadi kita punya best practices dan poin-poin bagaimana melakukan pelatihan kepada para lansia. Apa keyword yang membuat para lansia itu mau berpartisipasi? Paling tidak dia berpartisipasi ya untuk dirinya sendiri supaya sehat, kemudian dia berkontribusi bagi lingkungannya yang mantan guru ngajarin anak yang punya masalah, yang kemudian matematika, bahasa Indonesia, ngedongeng dan sebagainya ya. Nah ini tentang concern kita kepada keluarga yang terkena bencana. Ya. Kita punya beberapa juga kegiatan seperti di Garut, kemudian di mana kemarin di Banten ya, Sajira. Nah ada lagi yang baru itu adalah yang di Bogor, yang di Pasir Madang ya. Jadi kita sudah mengumpulkan dana sekitar totalnya 5 juta yang dari Giga, dari anggota Giga, kemudian dari luar. Ya. Cuma masalahnya jumlah keluarga yang membutuhkan bantuan ada 415. Saya nggak berani menggelontorkan uang hanya 5 juta. Karena kalau satu keluarga aja butuh untuk rak bambu itu 100.000, maka berapa itu? 41 juta. Nah oleh karena itu saya bawa ke KRM Himpunan Alumni IPB, karena saya juga kebetulan Dewan Pengawas, saya sudah presentasi di sana. Nah nampaknya akan diteruskan ya, sehingga mungkin nanti kita akan kerjasama. Giga ada dana 5 juta tadi, mungkin nanti ada berapa Giga Bogor bisa turun juga di sana, dan mungkin juga bisa juga bantu juga nanti pengumpulan dana yang lainnya. Jadi hanya untuk bantu tiker aja gitu ya. 41 juta, kita punya uangnya 5 juta. Ya. Terasa banget ya gitu. Sedih juga gitu. Nah, jadi kalau kita concern tentang bagaimana membantu keluarga-keluarga yang ya itu sampai sih mereka tuh bilang ke saya, Bu, katanya coba tolong bawa dokter THT ke kita gitu. Jangan-jangan kita udah pada budak semua. Karena si Huntara itu kan otaknya genteng, bukan genteng, seng.
Jadi kalau hujan, jangankan hujan besar, hujan kecil aja itu kita tuh udah nggak bisa dengar apa-apa. Sampai ngobrol tuh pakai HP. Gitu. Kalau siang panasnya luar biasa, ngucur badan itu. Dan itu sudah 20 bulan mereka melakukan itu. Gitu. Ini kebayang nggak sih kualitas hidup keluarga itu kayak apa gitu? Ya, sudah 20 bulan dengan 3 kali 6 meter tanahnya kayak gitu. Ya. Rasanya kok kita nggak bisa makan enak gitu ya kalau membayangkan seperti itu tuh. Saya udah rasanya udah males beli apapun dan rasanya males gitu. Karena uang buat kita yang tidak asalnya biasa-biasa aja gitu ya, buat mereka itu enggak hal yang sangat menyenangkan, dikasih 50.000, dikasih 100.000. Nah ini ada ruang yang cukup luas ya untuk kita juga bagaimana bersinergi dengan pihak lain. Kemudian ini adalah pelatihan diagnosis ikatan keluarga yang sekarang kemudian diperluas menjadi family. Family ini sudah disupport ya dari DB, kemudian juga sekarang insya Allah disupport oleh IPB, ya nanti kita akan gunakan bersama-sama. Jadi GIGA, KNPK, mari manfaatkan ya, agar itu adalah suatu inovasi sosial yang diharapkan bisa mempercepat ya orang itu tahu tentang keterampilan hidup dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh pelatihan ya untuk pranikah, diagnostik dan sebagainya. Ini apa ini nih? Oh ini pelatihan yang tadi. Nah kemudian survei terkait fungsi keluarga, kita pernah melakukan media ramah keluarga ya. Kemudian juga ada beberapa data tentang dukungan untuk menolak LGBT gitu ya, kemudian survei untuk terkait dengan judicial review, kemudian belakangan adalah survei-survei untuk menunjukkan struktur hierarkis dan harmonis dari keluarga. Baik, saya ingin menambahkan satu file tentang yang keempat karena terlalu berat ya. Nah ini adalah milestone terkait dengan bagaimana dukungan GIGA dalam perlindungan keluarga dari penyimpangan perilaku seksual ya. Kita telah mengeluarkan berbagai keputusan GIGA ya di 2016. Kemudian misalnya sikap terhadap gerakan LGBT di Indonesia. Itu yang di Yogyakarta. Kemudian tahun 2016 lagi dukungan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian apresiasi GIGA terhadap petugas kepolisian Resor Metro Jakarta Utara atas penangkapan 141 orang yang diduga melakukan pesta gay. Ya. Kemudian fokus grup discussion yang kita lakukan terkait dengan hasil penelitian ya, tentang youth resiliency. Nah ini bentuk-bentuk keputusan ya, supaya semua pada tahu ya, kita telah melakukan, kita telah berupaya melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini contoh-contohnya. Judicial review PMK, wawancara radio, media cetak, talk show gitu ya, kemudian pembuatan video, penolakan LGBT kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi sebetulnya kalau mau buka dokumen di DPR RI, itu ada puluhan video yang kita kirim tentang penolakan LGBT. Ini dokumentasi dan pada saat sidang-sidang itu juga diikuti oleh banyak beberapa dari juga ya. Nah ini beberapa agenda-agenda yang lain ya tentang advokasi aspirasi masyarakat. Nah jadi harapannya nanti ke depan bukan wajah saya aja yang ada di sini, tapi mungkin sudah enggak lagi saya, tapi nanti adalah semuanya bisa muncul di sini. Atau yang kurang baik, begitu ya. Mudah-mudahan ada hal yang baik. Nah tentang kebutuhan ya, kebutuhan edukasi. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh edukasi ini luas sekali. Jadi saya sangat melihat dengan signifikan bedanya sikap seseorang sebelum tahu dan sesudah tahu data. Jadi ada banyak orang ketika belum tahu data itu biasa-biasa aja, bahkan kadang-kadang mungkin nyeleneh gitu ya, nganggap aneh pada kita. Tapi begitu sudah dijelaskan dengan sesuatu yang tidak semua orang tahu,
itu berubahnya luar biasa. Sampai ketika kalau di lapangan memberikan materi di RT, di RW selama ada waktu saya okein aja dulu gitu ya. Kita berhadapan dengan kecepatan bagaimana mempengaruhi banyak orang. Itu setelah tahu apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami lakukan. Dan itu bukan dibuat-buat begitu. Nah, jadi ruang untuk mengedukasi masyarakat itu sangat luas sekali. Ini yang perlu kita. Nah, di dalam mengedukasi ada trik, ada penguasaan tentang data, meyakinkan itu yang seringkali kadang-kadang kita masih belum ready. Ya. Ini yang harus kita perbanyak. Bagaimana cara mengadvokasi, keyakinan, kemudian menjelaskan. Itu cara yang berbeda itu akan mempengaruhi tentang bagaimana orang itu dipengaruhi. Nah, baik ya, ini beberapa agenda-agenda yang telah kita lakukan, kerjasama dengan banyak pihak, gitu ya. Nah, ini adalah video-video yang kita kirimkan, karena di YouTube Giga. Ya. Jadi saya khawatir juga banyak Giga itu, anggota Giga yang belum bahkan lihat YouTube-nya Giga sendiri. Gimana caranya gitu? Jadi harusnya lihat, sebagai Giga itu apa diwajibkan aja ya nanti ya. Jadi sebagai anggota Giga harus cek ke media Giga. Jadi harus tahu subscribe, kemudian like, kemudian share gitu ya, komen gitu. Saya pikir itu adalah hal-hal yang sederhana, tapi kadang-kadang lupa kalau tidak diingatkan. Nah, oleh karena itu saya berharap nih, Mbak Yuli di SDM dibuat satu prosedur minimal, ya, dan yang disepakati bersama. Jangan dari sebagai sifatnya top down gitu. Top down itu nggak enak, ya. Khususnya top down itu nggak enak. Jadi itu menjadi sangat terlalu dominasi gitu. Nah, saya berharap itu sudah dikurangi. Ya. Kemudian nanti kita sepakati bersama sebagai aturan. Jadi kalau mau ini harus begini, begini, begini. Jadi mungkin itu nanti kalau dibuat disepakati bersama apa yang minimal dilakukan menjadi seorang Giga. Ya. Apa yang minimal dilakukan, apa yang diharapkan minimal menjadi seorang Giga. Kan nggak mungkin kan tidak ada sama sekali aturan, gitu ya. Nah, kalau awal-awal kan kita dengan nama orang aja udah senang gitu kan, karena kita targetnya ada eksistensi dulu. Nah, sekarang nampaknya ketika kita sudah beralih, ya, bisa nggak kita membuat suatu transisi? Fase pertama itu adalah fase apa sampai sekian tahun. Fase kedua sebagai organisasi itu berapa tahun, fase jeda sebagai gerakan yang kemana. Sehingga membutuhkan sumber daya itu dengan kualitas paling tidak partisipasi yang minimal itu apa gitu. Kan nggak mungkin kalau ada Giga, bahkan tidak pernah selama sebulan buka pengumuman. Sudah tidak bisa ditolerir lagi menurut saya. Dulu sih oke-oke aja. Tapi mungkin kita sekarang sudah tidak bisa lagi. Nah, tapi saya ingin itu tuh semuanya adalah kesepakatan bersama. Bukan karena instruksi dan top down bisa apalagi saya sendiri. Nah, itu yang saya tidak inginkan. Jadi disepakati yang minimal aturannya seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau dari raker dimunculkan nggak selesai sekarang ya ditargetkan gitu ya, gimana caranya. Karena itu tadi kita apa namanya iya nggak sinkron. Jadi kalau saya Bu, ketika anak ada yang bocor nih Bu, silakan nih. Nah, jadi ini YouTube ya. Bapak Ibu, coba bisa dilihat ada puluhan YouTube, puluhan video yang itu tidak sederhana membuatnya, ya, mendorongnya. Nah, kita udah punya itu. Jangan sampai seorang penggiat keluarga itu bahkan tidak tahu, ya, kita punya YouTube isinya apa saja, kita punya media isinya apa saja, gitu ya. Nah, ini bahkan sampai bagaimana perwakilan dari yang Kristen kita cari, gitu ya, yang Protestan, yang Katolik, yang kemudian berbagai agama, kemudian dari berbagai bahkan yang tukang sampah, yang ibu biasa, ya, itu kemudian tidak dibuat-buat juga, mereka kemudian sepakat dan mereka kemudian di videokan. Jadi lengkap, artinya bahwa kita dari yang educated sampai dengan low educated itu penuh gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Baik ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan di awal. Nah, mungkin nanti setelah ini mulai nih di LPK contoh ya, sudah mulai kita berbagi peran
Di LPK sekarang sudah bahkan bisa berjalan ya tanpa harus dikawal lagi secara ketat ya. Tim-tim itu semua orang bisa jadi pembicara dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti diharapkan juga dilakukan di pemberdayaan keluarga, Giga Berdaya sudah demikian, ada beberapa juga Giga Berdaya ya. Kemudian nanti di Giga Muda juga sudah mulai sekarang pembicara kemana-mana gitu. Nah ini kan sudah terlihat ya, di tahun keberapanya di RTK nih, sudah mulai kemudian menyebar, semua orang bisa jadi pembicara. Demikian untuk sementara sebagai penyampaian ya, mengingatkan kembali visi misi, kemudian juga milestone Giga Indonesia. Mungkin sementara begitu, Mbak Rahmi, ya. Nanti ketika ada waktu setelah penyampaian dari gugus tugas, saya mungkin meminta waktu lagi, ingin share tentang bagaimana budaya organisasi. Jadi saya akan menyampaikan apa itu budaya organisasi dan budaya organisasi seperti apa yang minimal kita sepakati di Giga ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan teorinya sebagai learning organization itu seperti apa, deep communication itu seperti apa. Nah, kemudian nanti kita akan sepakati yang mana yang bisa kita mulai, gitu ya. Jadi tidak mungkin juga ujuk-ujuk langsung yang tinggi, gitu ya. Kita memulai dulu. Dan kita saling nanti mengawal di dalam implementasi ini. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.